Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada jemaah al-asran, yuk kita ngaji tajwid lagi. Sekarang ada pembahasan yang baru tentunya setiap minggunya ya. Maka kali ini saya ingin membahas hukumnya alif lam. Ini ya, alif dan juga lam. Seperti itu bukan ya, alif lam? Ini ya, alif lam. Nah, jika kita di Al-Quran menemui ada alif dan juga di sampingnya ada lam, hukumnya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang harus membacanya kita idharkan, kemudian yang kedua ada membacanya yang harus kita idghamkan. Apakah masih ingat di pembahasan saya sebelumnya, jika menerangkan hukumnya alif lam berarti huruf hijaiyahnya ada berapa? Ada 28 kah? Ada 29 kah? Ada 30 kah? Coba. Ya, yang betul ada 28. Karena kalau yang 29 itu untuk pembahasan makharijul huruf dan sifatul huruf, dan untuk yang huruf hijaiyah 30 itu kalau kita berbicara tentang bilangan huruf. Sekarang kita menerangkan hukumnya alif lam berarti huruf hijaiyahnya ada 28 ya. Harus kita sepakati dulu itu. Nah, untuk yang pertama yang harus kita idharkan membacanya, artinya idhar apa? Pintar, jelas. Yang harus kita jelaskan cara pembacaannya itu ada 14 huruf. Apa saja ke-14 huruf itu? Yaitu hamzah, kemudian ba, kemudian ghin, kemudian ha, kemudian jim, kemudian kaf, kemudian waw, kemudian kha, kemudian fa, kemudian ain, qaf, ya, mim, dan juga ha ya, ha yang besar ya. Nah, ini huruf yang harus kita idharkan ada 14 di dalam kitab Tuhfatul Atfal, dikumpulkan di dalam setengah bait. Ibri hajjaka wa khaf aqimah. Kalau kita hitung tuh ada 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14. Betul ya? Ada 14. Jadi menghafalnya kita mudah banget. Ibri hajjaka wa khaf aqimah. Nah, berarti yang idgham itu hurufnya ada berapa? Ya berarti sama ada 14 kan? Tadi huruf hijaiyah ada 28. Berarti sama nih ada 14. Oke, mana yang 14 itu dikumpulkan di dalam satu bait. Kalau di dalam kitab Tuhfatul Atfal saya tulis ya. Nah, coba perhatikan ya, kalau yang untuk huruf idgham itu kan sama ada 14. Nah, kalau di dalam kitab Tuhfatul Atfal maka kita coba lihat huruf awalnya ya. Huruf awalnya, huruf depannya. Tib, berarti huruf awalnya apa? To. Summa, huruf awalnya sin. Shin, huruf awalnya shad. Rahman, huruf awalnya ro. Tafuz, huruf awalnya ta. Dif, yaitu do. Za, yaitu za. Ni'am, yaitu nun. Da, yaitu dal. Su'a, sin. Dhanin, dha, zur. Zai, syarifan, shin. Lil karam, lam. Jadi kalau di jumlah itu ada 14, yang mana kedua ini juga kenapa disatukan oleh ulama, karena memang mengandung arti ataupun mengandung makna. Tapi nggak saya terangkan karena takut terlalu panjang gitu ya. Nah, misalkan para pendengar di rumah, aduh teh kok bingung banget ya. Saya menghafalnya sulit, ada 14 huruf tuh sulit misalkan menghafalnya. Apalagi yang alif lam syamsiah itu terlalu sulit kalau menurut saya untuk menghafalnya. Maka tenang nih ya. Ini ada tips yang mempermudah cara kita membedakan yang harus kita idharkan dan yang harus kita idghamkan ya. Maka sekarang saya akan langsung menerangkan ke contohnya biar paham ya. Coba kita perhatikan contohnya ya. Sekarang yang diidharkan membacanya alhamdu.
Yang diidghamkan asyaiton. Coba kita perhatikan lafad alhamdu. Adakah alif lamnya? Ada ya, alif lam. Yang diidghamkan ada enggak alif lamnya? Ada, ini ya, alif lam. Gitu ya. Alhamdu yaitu alif lam menghadapi huruf apa? Huruf H. Huruf H itu huruf idhar apa idgham? Huruf idhar, kan tadi ibghi hajjaka. Ada H ya, ini H. Kemudian ini alif lamnya menghadapi huruf apa? Shin. Ini shin itu huruf idhar apa idgham? Idgham. Ya, ada tadi di huruf idgham. Tibthumma sil rahman tafuz dif dzani'am da'su adzanin zur syarifan. Shinnya syarifan, shinnya. Nah, ini huruf yang diidghamkan. Nah, kalau misalkan nih sekarang pada jamaah al-asran tuh bingung gak tahu satu persatu hurufnya, cara membedakan yang diidharkan atau yang diidghamkan gini gampang. Kalau yang diidharkan, cara pembacaannya tandanya itu ada apa? Sukun. Ada ini. Ya, jadi di atas lamnya itu kalau yang diidharkan cara pembacaannya tandanya ada sukun. Ini mudah banget. Jadi ini alhamdu. Kan ini idhar artinya kan jelas. Berarti ketika kita mengucapkan lamnya itu harus jelas. Jelaskan kita dengar oleh telinga kita alhamdu. Oleh karena itu dihukumi idhar karena membaca lamnya itu jelas banget. Alhamdu, ya. Berbeda dengan yang idgham. Kalau yang idgham, cara pembacaan yang diidghamkan tandanya adalah setelah menghadapi alif lam ada tanda tasydid. Ini tasydid. Sedangkan dari pembahasan sebelumnya pernah saya terangkan di mana-mana ada yang diidghamkan cara pembacaannya, tandanya pasti deh selalu ada apa? Tasydid. Jadi mudah ya. Jadi kalau misalnya kita tuh gak tahu tuh satu persatu hurufnya, udah banget. Kalau yang idhar ada sukun. Kalau yang idgham ada apa? Tasydid. Tadi cara membacanya gimana teh? Idgham. Artinya idgham apa? Ya masuk. Jadi kalau yang masuk biasanya kelihatan atau enggak kelihatan kalau kita masuk ke rumah? Enggak kelihatan. Makanya alif lamnya itu enggak kelihatan atau enggak terdengar oleh telinga kita. Jadi cara pembacaannya tuh bukan seperti ini. Al-syaiton, bukan al-syaiton. Tetapi alif lamnya kita masukkan ke huruf shin. Sekali lagi lamnya kita masukkan ke huruf shin menjadi bukan al-syaitan tetapi asyaiton. Coba perhatikan yang benar, terdengar gak oleh telinga kita ada lamnya? Enggak. Ada gak lamnya? Gak ada. Karena lam itu udah masuk ke huruf shin. Paham ya? Kan artinya idgham itu masuk. Oke. Udah segitu paham? Sekarang saya lanjutkan. Itu yang kalau yang diidharkan tuh namanya apa teh? Ada namanya ada. Kalau yang diidharkan ini diberi nama alif lam qamariyah. Kalau yang diidghamkan ini diberi nama alif lam syamsiyah. Ya. Kalau yang diidharkan alif lam qamariyah. Kalau yang diidghamkan alif lam apa? Syamsiyah. Kenapa sih yang diidharkan itu diberi nama alif lam qamariyah? Saya ada bertanya seperti itu. Kenapa sih diberi nama alif lam qamariyah? Karena gini, artinya qamar itu apa? Artinya qamar itu adalah bulan. Coba kalau di tahun Islam ya, di tahun Hijriyah, misalkan kita keluar malam-malam pada tanggal pertengahan bulan, pada tanggal 14 ya, tanggal 14 ataupun pada tanggal 13 kita keluar dari rumah, kemudian kita keluar, kita lihat bulan tampak apa? Coba tampak apa? Tampak jelas.
terlihat oleh kita apanya? Oleh kita terlihat itu jelas banget bulan yang bulat itu kan. Nah itu kan artinya izhar itu tadi apa? Jelas kan? Ya begitu. Jadi kenapa diberi nama alif lam qamariyah? Karena ibaratkan seperti kita melihat bulan yang tampak jelas oleh mata kita terdengar. Ya sama ketika kita mengucapkan alif lam qamariyah, lamnya itu jelas terdengar oleh kita. Alhamdu, al-qamar, al-qamar, lamnya jelas kan? Gitu. Nah ini itu diberi nama alif lam syamsiyah. Kenapa kita beri nama alif lam syamsiyah? Artinya syamsiyah itu kan matahari. Coba kalau Anda keluar dari rumah pada jam 12 siang, Anda melihat matahari, jelas gak bulatnya itu? Enggak kan? Itu tuh silau, enggak tampak jelas bulatnya matahari. Ya kenapa? Karena itulah yang namanya udah masuk biasanya gak tampak jelas terlihat oleh kita, sehingga pengucapannya pun asyamsiyah, asyaiton, asyamsiyah. Nah itu adalah alasan kenapa Imam ahli qiraat menamakan ini alif lam qamariyah, dan yang diidghamkan diberi nama alif lam syamsiyah. Ya, insya Allah paham ya. Nah, kemudian saya tuh pengen nambahin sedikit aja ya, sedikit aja saya pengen nambahin. Kalau di dalam kitab Fathul Atfal dikatakan wa adhiranna lama fi'alin mutlaqan fi nahwi kul na'am wa kul nawal taqo. Kemudian kalau misalkan kita itu di Al-Qur'an menemui ada lam fi'il mutlak, fiilnya itu mau fiil madi ataupun fiil amar. Saya langsung kasih contoh deh ya, takutnya gak paham. Misalnya seperti lafad qulna. Coba diperhatikan ya, di sini ada lam fiil mutlak. Kita gak perlu tahu mana fiil madi, fiil amar, deh aja potongnya gini aja deh ya. Kalau misalkan kita di Al-Qur'an menemui ada lam, ini kan gak ada alifnya ya. Ini gak ada alifnya. Qulna. Nah ini harus membacanya harus kita jelaskan ya. Mau lam fiil mutlak, mau fiil madi, fiil amar, semuanya itu harus kita jelaskan. Ya contohnya seperti ini. Qulna. Ataupun ini qul na'am. Ini gak ada alifnya. Begitu juga ini iltaqo. Tapi ini kan ada alifnya. Tetapi kan ini alifnya diberi harokat kan? Ya, ini bukan alif. Karena ini tuh sebetulnya hamzah. Ini bukan alif, ini tuh hamzah. Ya. Tampak terlihat seperti alif, ini tuh sebetulnya bukan alif tetapi hamzah. Karena apa? Karena kalau alif itu tidak akan menerima harokat. Sekali lagi, kalau alif itu tidak akan menerima harokat. Ini tuh bukan alif tetapi hamzah. Iltaqo. Jadi seolah-olah sama, lamnya kayak ini sukun, lamnya kayak ini sukun. Gak ada alifnya. Ini bukan alif tetapi hamzah. Sehingga karena menerima harokat, iltaqo. Jadi membacanya jelas ya. Qulna iltaqo qul na'am. Ya itu sedikit tambahan ya dari saya. Memang pembahasannya ada di dalam kitab Fathul Atfal. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semakin menambah wawasan kata dalam ilmu tajwid. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.